Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Arumsari dengan NIM A1A2222084 dari kelas R002 Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022. Saya ingin memberikan ulasan atau pendapat saya tentang film Dirty Vote untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan literasi digital ke pendidikan. Jadi menurut pendapat saya, Dirty Vote, sebuah film dokumenter dari 3 pakar hukum tata negara mengungkap kecurangan pemilihan umum atau pemilu pada tahun 2024. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa Dirty Vote bercerita tentang 2 hal. Pertama, tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi, katanya. Lalu, kedua menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis. Adapun dia menegaskan pentingnya sikap publik dalam merespons praktik kecurangan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Sementara itu, pakar hukum lainnya, Ferry Amsari, mengatakan bahwa membiarkan kecurangan pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia. Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah meski masa berkuasa pendek tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya, ujarnya. Dirty Vote merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono. Dia mengatakan Dirty Vote menjadi tontonan di masa tenang pemilu dan berharap dapat mengedukasi publik. Kaitannya dengan literasi digital adalah literasi digital sangat penting bagi mahasiswa karena memungkinkan mereka untuk mengakses informasi. Dalam mengakses informasi ini mereka bisa memahami cara mencari atau mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif melalui internet dan mampu mengakses sumber daya digital untuk mendukung pembelajaran dan riset. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi digital yang baik termasuk penggunaan email, kolaborasi online, dan platform komunikasi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah keamanan digital. Mengetahui cara melindungi privasi dan keamanan online termasuk penggunaan kata sandi yang kuat dan pemahaman tentang ancaman siber. Kemudian yang keempat adalah kritis terhadap informasi. Dalam mengembangkan keterampilan, kita harus kritis untuk menilai keberhasilan informasi digital, memahami sumber daya yang dapat dipercaya, dan mengidentifikasi berita palsu atau informasi yang tidak akurat. Kemudian yang kelima adalah penggunaan alat produktivitas. Memanfaatkan alat digital untuk produktivitas seperti pengelolaan tugas, kolaborasi online, dan penggunaan perangkat lunak yang mendukung kebutuhan akademis. Kemudian yang keenam adalah pemahaman etika digital. Mengetahui etika digital termasuk hak cipta, perilaku online yang etis, dan tanggung jawab penggunaan teknologi. Dengan memiliki literasi digital yang kuat, mahasiswa dapat menjadi lebih mandiri, efisien, dan berdaya dalam menghadapi tuntutan dunia digital saat ini serta meningkatkan kualitas pengalaman akademis mereka. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.